lihat sumber dari Arab nih. Padahal kan harus seimbang, Arab, Inggris, dan Indonesia. Tapi ini mayoritas dari bahasa Inggris ya sumbernya. Coba mungkin harus ditambah lagi untuk sumber-sumber yang dari Arab. Ya. Tapi kalau saya lihat dari segi sumber primernya sudah oke nih ya, banyak buku donor yang saudara kaji, 1, 2, 3, 4, ada lebih dari 10 ya. Ini bahkan yang keduanya bab dalam buku lebih banyak lagi ya. Saya kira ini sudah oke dari sumber primernya ya. Cuma dari sumber yang berasal dari bahasa Arab ini masih perlu ditambah lagi saya kira. Demikian saya kira Pak pimpinan sidang, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Didin Syaifuddin. Selanjutnya saya persilahkan penguji kedua yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zainun Kamaluddin Faqih, MA, untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Saya persilahkan. Mohon di-unmute, Prof. Prof. Zainun, mohon di-unmute. Audionya. Ya, sekali lagi. Bagus. Oh, kembali lagi, Prof. Ya. Ya, sudah bisa didengar, Prof. Nah, bisa ya. Bisa. Bisa, Prof. Ya, terima kasih ya semua. Ini panggilannya Labib atau apa? Labib, Prof. Oh, Labib. Labib. Bukan Lubab ya. Ulil albab. Lub ya. Lub Al-Majdi. Ya, saya yang pertama melihat dari daftar pustaka Anda dulu, paling belakang. Kan. Ini saya lihat atau saya hitung daftar pustaka Anda hampir 300 banyaknya. Padahal tesis Anda hanya 160. Ya, artinya, lumayan itu. Kebanyakan bukunya. Nah, bacaannya bukan luar biasa loh. Nah, dibaca semua ada itu atau hanya pamer aja? Dibaca, Prof, tapi tidak semuanya, cuma yang sesuai saja, Prof. Saya lihat, hanya pamer kayaknya nih ya. Saya lihat juga saya enggak di mana buku-buku. Iya. Anda bisa bahasa Perancis. Itu diterjemahkan dulu, Prof, ke bahasa Inggris. Ya, jangan dibikin dengan daftar bacaan Anda. Ini kan cuma saya baca Anda bisa nggak bahasa Perancis. Tidak, Prof. Baca judulnya aja lah ini. Di daftar bacaan itu. Itu saya terjemahkan terlebih dahulu, Prof, ke dalam bahasa Inggris. Google Translate. Iya, Prof. Jadi kemudian saya pahami. Nah, ini tidak ada terjemahan. Ini saya lihat. Dan ini beberapa rujukan Anda bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Makanya sebelah ini untuk pamer aja atau untuk apa sungguhnya ini? Prof. Ada bahasa Jerman juga loh. Ya. Bukan, Prof, bukan pamer. Nah. Cuma memang sumber-sumber yang saya dapatkan yang berbahasa selain bahasa Inggris itu, Prof. Jadi saya terjemahkan terlebih dahulu ke bahasa Inggris, lalu saya baca gitu, Prof. Jadi memang cukup ya langkahnya jadi double gitu, Prof. Jadi 2 langkah gitu, dari bahasa asli jadi bahasa yang asli sumber misalkan dari bahasa Prancis. Tapi ini kan tidak dibikin terjemahannya. Ya asli aja Anda bikin nih. Bahasa Jermannya tidak ada bilang terjemahan gitu kan. Dan oke lah. Siap, Prof. Jadi ini ada 300 loh bacaannya. Padahal ini hanya 60 halaman. Ya, terlalu hebat itu. Dan kemudian mengenai masalah judul ya. Diskursus Islam awal ya. Ya. Ya, Prof. Judul. Betul. Perencanaan non-muslim. Betul, Prof. Betul, ya. Tapi Anda tidak mau terima muslim, kan? Ya, kalau muslim tidak ada, artinya Islam itu tidak ada ke non-muslim dong. Kan memang dalam Islam awal itu tidak ada Islam muslim. Tidak ada istilah Islam itu, kan? Yang ada apa? Iya, Prof.
Dalam Al-Quran yang ada istilahnya apa? Nah, itu tadi, Mukmin, kalau tadi Bapak Profesor Didin nanyakan, Anda menulis tidak satu pun bahasa Arab, bahasa Al-Quran di dalamnya. Anda kan masih Islam kan? Masih, Prof. Kok mengabaikan Al-Quran? Dan maaf saja ya, saya menilai tesis Anda ini, Anda banyak mengkritik Islam, tetapi menguatkan agama lain. Islam Anda kritik, Anda biarkan aja begitu. Anda kutip untuk kritikan itu. Tetapi kemudian Anda menguatkan agama lain. Ini apa tendensi anak-anak milenial sekarang ini, ya kan? Islam dikritik tapi agama lain didukung, ya kan? Ya salat di gereja, bagaimana itu? Bagi saya itu sangat concern loh hal-hal kayak gini, kan? Padahal lagi tesnya di UIN kan di UIN ini. Masa tidak satu pun ayat Al-Quran, Ya, tidak satu pun hadis, ya kan? Dan maaf saja, saya langsung pada materinya ini. Bicara tentang diskursus ya. Ya, kalau tadi sudah banyak Pak Prof. Didin ngerti juga. Tentang diskursus, coba Anda lihat bab 2 ya, bab 2. Ya, ada, ketemu. Sudah, Prof. Jadi ini sudah banyak tulisan Nurkhalis Majid juga mengatakan tidak ada Islam apa Muslim itu awal. Itu sudah banyak, saya pernah tulis itu. Ya, yang ada di dalam Islam itu adalah mukmin. Gitu. Ada mukmin. Kalau lawan mukmin itu apa? Lawan mukmin apa? Kafir. Kufur, Prof. Kafir. Nah, kufur. Jadi tidak ada ghairul muslimin, tidak ada dalam Islam. Ghairul muslimin itu memang istilah yang muncul belakangan. Istilah tadi Al-Quran, Islam itu istilah yang muncul belakangan. Jadi karena itu ghairul muslimin ya istilah yang awal, yang asli itu adalah kufur. Nah, karena itu Anda harus bikin judulnya ini sebelah diskursus Islam iman awal kesejahteraan kufur gitu. Kan non muslim dong. Gimana tuh kesejahteraan kufur? Kan kafir. Itu kan kita mencari keilmuan kan? Satu sekian Anda pakai Islam, satu sekian Anda tinggalkan. Gimana itu? Ada penjelasan? Hah? Ya, Prof. Jadi Ada penjelasan enggak? dalam bab 2 itu saya juga menjelaskan apa? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi memang dalam bab 2 itu saya membatasi tentang istilah kesarjanaan non-muslim itu. Saya menyebutnya bahwa kesarjanaan non-muslim itu sebagai sarjana-sarjana yang mengkaji Islam, tapi dia tidak beragama Islam gitu. Dalam arti ini memang saya Islam cukup. Anda bicara ya, Prof. tentang awal Jadi, kan? Iya, Prof. Jadi Nah, memang ada istilah Islam. Bagaimana? Kan paradok tuh awal tuh tidak ada istilah Islam. Kemudian Anda mengkaji kesejahteraan non Muslim awal kajiannya. Ya. Ya, Prof. Memang ada. Saya sendiri memang merasa ada ini, Prof. Ada ketika membaca ulang tuh ada paradoks seperti demikian, Prof. Karena di satu sisi saya ya tidak ingin atau tidak hendak menggunakan istilah Islam sebagai representasi dari ajaran yang dibawa oleh Muhammad dan pengikut awalnya. Tapi di sisi lain juga saya merasa sulit untuk tidak menggunakan istilah Muslim dan non Muslim gitu, Prof. Ya pakai aja istilah kafir, apa salahnya? Kalau istilah Al-Quran ya istilahnya kafir dong. Tidak berani juga ya. Iya, Bro. Membedakan ini bahasa Anda sangat keras ini. Cuma Anda lihat untuk mengkritik Islam ini. Bagi saya itu suatu hal yang sangat berbahaya loh. Ya kan? Ya. Anda harus sadar orientalis itu bukan hanya belakangan ini, sudah dari dulu kok. Saya punya Mustasyrikun 3 jilid. Oh, bukan main orang barat mengobrak-abrik Islam loh. Bukan tidak ada memang. Dan sampai sekarang semua Anda lihat. Anda pernah tidak butuh baca buku Hasan Hanafi?
Muqaddimah fil Istiqrab. Baca Belum enggak? sampai selesai, Prof. Hah? Hasan Hanafi. Pernah, Prof, tapi tidak sampai Muqaddimah fil selesai, Istiqrab. Prof. Sampai Lupa sekarang lagi, Prof. kebencian orang Barat terhadap Islam. Anda tidak bisa menafikan itu. Ya yang baik memang ada, tapi Anda harus menutup dong. Yang baik juga banyak, tapi yang apa ini juga saya bilang, coba ini bahasa yang Anda kata, yang pakai ini bagi saya ini tidak bermasalah loh. Ya, tradisi apa intelektual yang bias dan pejoratif di kalangan Muslim, itu ada lihat itu. Jadi pejoratif di kalangan umat Islam terhadap, apakah mereka tidak pejoratif terhadap Islam? Hah? Gimana sih? Apakah orang-orang Barat tidak pejoratif terhadap Islam? Ini kan pendekatannya pendekatan sosial. Dan ini saya banyak beri catatan loh, ya. Kemudian apa ini? Ini halaman berikutnya ya 26 ya. Ya. Siap, Prof. Halaman 26 Anda menjadikan sumber sumber Islam itu, dan Islam itu hanya 3 ya. Hanya 2 kan? 2 tafsir dan hadis. Nah, kemudian hadis Anda injak lagi. Anda anggap tidak ada yang otentik hadis. Menjadi perdebatan sampai sekarang. Ya. Dan ini bagi saya agak geli loh. Anda mengkritik hadis, apakah Anda salat atau tidak? Cara-cara salat kan sumbernya kan dari hadis. Tapi Anda berarti hadis semuanya. Anda tidak pilih-pilihkan hadis. Ada hadis yang berkaitan dengan histori, dengan sejarah. Dan sirah Nabawiyah itu lain dong. Ya, kalau Anda baca sirah Nabawiyah. Ya, tapi ada yang berkaitan dengan masalah ibadah, dengan masalah itu masalah akidah. Itu para ulama bukan luar biasa loh. Kalau kita pelajari ilmu hadis itu. Tapi Anda samakan aja. Anda anggap sesungguhnya hadis itu tidak bisa menjadi sumber. Anda anggap, oh sampai sekarang menjadi perdebatan. Nah, bagaimana itu? Jadi memang karena kan dalam bab 2 ini saya membatasi diskursus atau pembahasan dalam bab 2 ini dibatasi dalam diskursus tentang Islam awal dalam kesajian. Iya, Islam awal, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, tapi kemudian Sunnah Anda lemahkan, tidak bisa menjadi pegangan. Anda samakan Sunnah. Sunnah itu yang tidak jadi pegangan, yang di perdebatan itu ada yang berpotensi historis, sirah Nabawiyah benar. Tetapi yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah. Kalau begitu kita tidak perlu salat dong, tidak perlu puasa dong. Oh ya. Itu kan sumbernya daripada daripada Sunnah Nabawiyah. Jadi harus dipilah-pilah lah, kan? Ya, Prof. Jadi harus ada pembatasan demikiannya, Prof. Jadi ada pembagian antara sirah dan hadis Anda harus yang historis. Hadis seperti itu kan berbahaya. Sungguhnya hadis tidak bisa menjadi pegangan pijakan karena menjadi perdebatan sampai sekarang, ya kan? Nah itu di sini saya ya, Prof. Ya, itu tentang Al-Quran dan Sunnah. Yang menjadi permasalahan juga di sini, Anda memakai metodologi dengan kacamata orientalis untuk melihat hadis Al-Quran. Ya kan? Kan dengan kacamata siapa? Tidak kacamata para ulama hadis, para ulama Al-Quran. Itu kan harusnya dibandingkan juga dong. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu menjadi perdebatan loh. Jadi kalau Anda melemahkan Al-Quran, apalagi Al-Quran banyak sekali kritikannya di sini saya lihat loh. Ya. Anda banyak ngerti Al-Quran dan saya ini kalau mau perdebatan panjang berbahaya juga loh. Ya, apakah memang bahasa Al-Quran itu dari bahasa Aramik, dari bahasa Hebrew? Apakah dengan bahasa itu nanti dia punya makna yang berbeda atau tidak? Misalnya Rahim, bahasa Arab, Rohem dalam bahasa Ibrani. Apakah bahasa Arab berasal dari bahasa Ibrani? Maknanya sama atau tidak?
Itu menjadi perdebatan nanti kalau kita mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu banyak serapan dari bahasa Ibrani, bahasa Arami dan segalanya. Itu menjadi perdebatan panjang dan tidak cukup saya kira setelah 2-3 halaman di sini. Ya, ini saya sudah berikan catatan-catatan, ya kan? Tadi segi metodologi ya itu. Jadi Anda hanya kena memakai metodologi dari sana, tentu saja Anda benar. Pendapat saya. Nah, ini tentang halaman berapa nih? Bagian-bagian akhir nih bagian saya jelaskan. Coba Anda lihat halaman 41 ya. 41. Ya, Prof. Nah, di sini kan Anda mengkaji tentang terem-terem ini. Terem din, Islam, dan Muslim. Kan? Iya, Prof. Ya. Jadi di samping Anda melihat bahasa ini sumbernya dari bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, atau dari bahasa Syriani dan segala itu, coba Anda lihat kamus-kamus awal bahasa Arab. Anda tahu enggak kamus awal bahasa Arab, kamus apa? Abad kedua Hijrah, abad pertama Hijrah. Kamus apa? Tahu, Prof. Hah? Jadi saya bilang kalau bicara tentang Al-Quran, kalau dengan kacamata asing aja nanti ini dibaca orang. Jadi kok orang UIN kayak gini kan. Nanti Anda bisa lihat Tahdzibul Loghah atau Mi'yarul Loghah. Ya tuh, itu ditulis pada abad kedua Hijrah. Ya. Berbeda dengan lisan Arab. Lisan Arab itu sudah abad ke-7 Hijrah. Sudah jauh belakangan. Nah, sehingga Anda bisa perbandingan dengan kajian-kajian daripada bahasa-bahasa lain tadi itu. Dan ini Anda membahas banyak lebar juga saya lihat ini. Jadi coba Anda lihat bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu kata aja ditafsirkan jadi berapa banyaknya? Banyak, Prof. Nah, misalnya kata-kata fa'ala aja kalau ditafsir menjadi berapa? Fa'ala. Ya. Berapa jadinya? Fa'ala 6, Prof. Hah? 6 apa? Menjadi bisa 60 loh jumlahnya itu. Iya, Prof. 60. Fi'il madhi aja 14. Fi'il madhi aja madhi 1 bagi 2 3. Fi'il mudhari sekian dan kemudian sim fa'il, sim maf'ul. Tidak sama dengan bahasa lain loh. Nah, orang sudah banyak mengkaji keluar biasaan bahasa Arab, menjelaskan bahasa Arab, tapi kemudian Anda meremehkan di bahasa Al-Quran. Jadinya untuk mengerti Al-Quran, Anda pakai, ya oke lah. Anda perbandingan dari lain, tapi menurut saya perlu dikaji juga. Kalau Anda tinggalkan yang kayak begini aja, menurut pendapat saya, ya. Begini aja, saya sudah banyak berikan catatan-catatan di sini, mudah-mudahan nanti ya tidak ada halangan. Ya. Bisa perbaiki dan tidak ada yang obtensi ya. Tapi pendapat saya tadi hanya dari segi itu ya kan. Jadi waktu Anda mengerti menjelaskan Islam, kemudian jangan Anda tinggalkan kelemahan orang mengerti Islam seperti itu, tapi Anda biarkan saja kan. Ya tapi perlu diberikan penjelasan dong. Dan di sinilah kita friendnya orang Islam atau orang UIN lah gitu kan. Kalau enggak nanti ini menjadi mulkul yamin loh, ya kan. Dia ributkan. Dan yang diributkan nanti itu Pak Arief loh yang jadi ributkan orang. Ini bagaimana nih TSI-nya menginjak Al-Quran ini nanti. Jadi nanti Pak Arief jadi diributkan orang ini. Ya saya kira terima kasih demikian Pak Arief. Oke, terima kasih Prof. Zainul. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Masukan-masukan yang sangat konstruktif ya. Saya kira Ahmad Latif ini harus mempertimbangkan itu ya. Oke, baik. Saya persilakan selanjutnya Profesor Dr. I. Arifin Mansur Nur MA, pembimbing sekaligus penguji. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan Dr. Arif. Terima kasih juga buat para penguji yang sudah mengingatkan anak saya ini. Saya sebagai pembimbing harus bangga dengan Habib itu karena tugas menulis itu adalah membuat bid'ah. Dan Habib ini sudah membuat bid'ah. Itu saya sangat senang.
Tetapi yang sudah juga diingatkan, tapi saya ingatkan memang tidak panjang ya, belakangan saya ingatkan bahwasanya Anda ini menulis Islamic Studies, jadi mesti ada balance yang lebih baik. Caranya diperkaya dengan sudah diingatkan tadi mulai dari awal ya, mulai dari penguji pertama, penguji kedua. Jadi ya sewaktu kita mengkritisi itu bukan kita tidak mengangkat, jadi yang Anda angkat itu yang mendukung aja. Jadi bagaimana yang menolak, walaupun Anda menyebut tadi ada yang eksklusifis gitu, itu bagus. Ekumenisme dijelaskan ya ada di situ, tetapi juga disebutkan mazhab eksklusifis itu apa saja yang memberikan pandangan bahwasanya apa yang dikatakan itu sudah dijelaskan oleh mereka dengan alasan-alasan seperti ini. Itu tadi. Tentu salah satunya yang sudah saya ingatkan semenjak awal itu ya, sumber Anda ini. Jadi sumber utama ini ya jelas Quran. Jadi Quran yang dipakai ini Qurannya siapa? Yang dipakai donor itu Quran siapa? Yang dipakai oleh Labib Quran siapa? Nah, ini menjadi penting ya. Kemudian caranya donor itu juga diilustrasi gitu. Caranya donor menerjemahkan ayat-ayat itu memakai apa? Itu belum ada di situ. Kemudian yang kedua, Labib juga sebetulnya merujuk ya. Jadi dia juga merujuk, hanya saja memang tidak dituliskan ya. Ini tradisi UIN yang waktu saya datang kembali, gitu. Saya pernah di UIN 87 ya. Kemudian datang lagi 2014 ya. Tradisi 2014 itu memang tidak ayatisasi. Jadi kalau ayat itu dihilangkan. Itu tradisi di pasca, harus diakui. Kemudian dihidupkan lagi gitu. Nah, Labib ini termasuk mazhab itu. Mazhab 2014 ya. Banyak yang apakah ayat-ayat atau dituliskan dia, tapi merujuknya dengan cara itu tadi surat Nisa atau Ali Imran tadi 107 ya, 106 itu, namanya kayak gitu. Nah, ya paling tidak ayatisasi, tapi perlu disebutkan. Tadi saya agak senang sedikit gitu waktu awal-awal tadi ada auzubillahi minasyaitonirrajim dia baca gitu ya. Jadi itu ada juga disebutkan di sana yang utama-utama. Tapi yang terpenting itu tadi. Jadi berkaitan juga dengan bagaimana mengilustrasikan, lebih membuat bid'ah itu tadi jangan terlalu jauh gitu ya. Jauh itu risiko Anda gitu. Jadi inovasi akademik itu memang ya tuntutannya. Jadi kalau kita menulis ya Labib ini membuka lahan dalam konteks apakah ranking UIN ataukah dalam konteks supaya apa yang kita miliki itu dibaca orang lain. Tetapi ada juga tuntutannya bahwasanya Anda ini masih di UIN, nanti kalau sudah merdeka ya terserah. Jadi ya harus ada itu akan ditulis menjadi sesuatu yang memang mencerminkan studi akademik Islam itu seperti ini. Itu tadi ada bandingannya. Itu sebenarnya sudah Anda mulai, hanya tinggal menyebutkan saja, menyebutkan tafsirnya ini, tafsirnya itu gitu ya. Itu mungkin lebih diperkaya lagi, dari menambahnya mungkin rujukan rujukannya itu di 300 ya bro. Tapi saya masih mau lebih banyak lagi, tapi dibaca. Ya, dibaca gitu. Ya sudah lumayan ya, saya harus mengatakan ya ini. Ya, saya mengatakan anak saya gitu. Tapi terus mengatakan nanti ke barat gitu. Nanti kalau dia terus akhirnya nggak kembali ke sini gimana? Kan saya dosa. Nah, oke, jadi itu sesuatu hal yang ya kalau sudah pribadi itu kita nggak ada. Orang tua guru itu kan hanya mengajar. Itu risiko sendiri-sendiri. Tetapi maksud saya gini. Jadi secara akademik itu wajib. Ada pendapat-pendapat yang mencerminkan argumen orang eksklusivis itu seperti ini. Terutama sewaktu isu itu ditantang oleh donor, gitu. Ditantang oleh donor, jadi akhirnya memilih cara-cara seperti itu. Oke ya, jadi tadi hal yang saya sangat setuju ya mengingatkan itu adalah termasuk tujuan kita, di antaranya mengingatkan lagi bahwasanya kita ini menulis dalam kerangka ya, tentunya Muslim ya, tetapi kemudian juga Labib ini sudah bid'ahnya gitu, mungkin bid'ahnya terlalu jauh. Tapi saya tidak terlalu khawatir karena dia membaca Arab baik, membaca Inggrisnya ya oke. Diseimbang Indonesianya tadi dikatakan, jadi sumbernya Indonesia ini seperti apa, saya kurang tahu banyak. Tapi memang yang dikaji adalah donor, sehingga literaturnya banyak dan di dalam tulisan Arab tentu tidak terlalu terkenal. Walaupun kalau kita melihat
Jamiat Ad-Dirasah Al-Fikriyah wal Ijtimaiyah, itu banyak banget ya dirujuk gambarnya donor kita diangkat yang bisa ditulis itu. Jadi oke. Nah, alright. Tetapi yang lebih penting bagi saya adalah kalau ini adalah akhirnya mencerminkan, bukan saja memamerkan bahwasanya seorang sarjana Barat yang mungkin belum Muslim atau mungkin dalam hati sebetulnya Muslim, ataupun dalam bahasa dia adalah mukmin, menjadi sesuatu hal yang penting. Jadi apa dong kalau begitu temuan Anda ini? Jadi temuan dalam konteks temuan Anda bukan menemukan donor yang tapi kemudian dalam konteks thesis statement. Anda tadi mengemukakan gitu ya dalam pendahuluan tadi. Jadi seperti apa sebenarnya yang Anda temukan? Jadi bukan ekumenismenya donor, tetapi seperti apa yang Anda temukan? Tadi yang mengemukakan sebagai alat untuk Islamic Studies dan seterusnya. Seperti apa yang Anda temukan? Yang menurut saya di kesimpulan itu perlu dipertajam gitu ya. Itu sebenarnya sudah muncul dulu saya kira di WIP. Ya. Oke. Baik Prof, terima kasih. Jadi memang kalau dari sudut pandang epistemologi atau metodologi, memang yang saya temukan dari hasil penelitian terhadap pemikiran donor adalah sebuah metodologi yang cukup segar begitu Prof, yang sebetulnya bisa diaplikasikan oleh banyak sarjana yang terfokus kepada kajian-kajian tentang keislaman gitu. Seperti yang saya simpulkan atau yang saya teliti itu adalah donor menggunakan seluruh sumber tidak hanya menggunakan sumber Arab saja, tetapi juga sumber non Arab dan sumber-sumber yang tidak hanya ditulis oleh orang Muslim, namun juga yang ditulis oleh orang-orang non Muslim. Tapi kalau dalam segi diskursus atau wacana, memang yang saya temukan pemikiran donor itu adalah tentang karakter atau esensi Islam awal gitu Prof, yaitu ekumenis atau ekumenisme. Sehingga temuannya itu boleh dikatakan dari penelitian ini adalah ada dua begitu Prof. Di satu sisi adalah sebuah kontribusi terhadap diskursus atau kajian keislaman, tapi juga di sisi lain adalah sebuah diskursus atau sebuah pemikiran tentang karakter atau esensi tentang dari Islam pada masa awal. Karena memang gimana ya, Bro? Nah, Jadi, itu temuannya itu ditemukan seperti itu. Jadi temuannya adalah Islam awal ataupun ini ya community of believers dalam pandangan donor. Kapan sih sebenarnya donor ini bertambah aneh-aneh dalam konteks orientalis? Kapan sih pertama kali disertasi donor ini diterbitkan? donor untuk buku yang buku yang monografi yang Muhammad and the Believers itu tahun 2010 Prof, pertama kali diterbitkan. Ya, itu yang namun sebelumnya ya, tapi disertasi dia. Ya, dia menulis yang awal itu kan? Ya. Apa bukunya yang paling awal disertasi dia? Buku yang paling awal tuh The Early Islamic Conquest, Prof. Itu tahun kapan? Ditulis kapan? 19 kalau tidak salah 19 saya tidak mau bukan salah dong, ini kan ya oke, ya ini kan sumber Anda, jadi saya kecewa dikit itu, jadi saya pikir 1981 Prof, 1981. Oke, right. Jadi apakah ada hubungan? Jadi pada waktu dia menerbitkan itu sudah menjadi kontroversi. Ingat ini 81 ya. Pada waktu Edward Said menerbitkan orientalismenya 78 ya. 78 orientalismenya. Jadi merupakan suatu hal yang memang relevan gitu dengan orientalismenya Edward Said. Tapi tulisan donor ini dipandang menghidupkan lagi konvensional pemahaman secara Islam. Tapi kemudian dia menerbitkan lagi yang baru. Nah, oke. Jadi itu maksud saya gini. Jadi ada temuan-temuannya, tapi kemudian
Anda sendiri ini. Jadi menulis itu akhirnya tujuannya apa sih? Bukan hanya memamerkan donor ya. Tadi sudah dikritisi gitu ya dalam konteks memamerkan tapi diimbangi itu maksud saya. Yang ada sebutkan, saya ingin itu yang ingin Anda katakan itu sebagai alat mengkaji studi Islam. Jadi itu yang menjadi tesis yang penting sebetulnya. Jadi temuan Anda. Jadi temuan Anda kan seakan-akan Anda ya donor itu baik banget gitu ya. Tapi juga ada hal yang perlu dilengkapi ya baik banget, tetapi ya tadi Anda menggambarkan ada yang inklusif plural gitu ya dari pendekatannya. Tapi kemudian kaitannya gitu. Jadi tesis besar. Saya pikir itu yang menjadi penting, itu yang menjadi tuntutan ya setiap kita menguji pendahuluan promosi itu yang selalu harus muncul gitu. Karena menulis itu tujuannya ya itu tadi. Anda temukan ya memang benar bahwasanya donor ini dalam konteks orientalis itu dikuyok-kuyok gitu ya. Dikejar-kejar gitu ya. Tetapi sebenarnya dia itu apa sih yang baiknya? Dan dia konsisten ya. 81 sampai dan tentunya itu diselesaikan sebelum akhir 70-an gitu ya. Kemudian menulis lagi tentang community of belief. Oke, ya itu dicoba. Anda sudah mencoba sebenarnya dan nah, yang kedua cara donor membaca ayat-ayat itu gimana? Historical? Ya, historical, hermeneutik, ya seperti apa? Jadi itu yang perlu Anda tunjukkan gitu ya. Tapi sementara ini apa yang bisa Anda katakan? Baik, terima kasih Prof. Untuk cara pembacaan donor yang saya temukan, donor itu tampak mencoba atau menganggap begitu, mengasumsikan setiap ayat-ayat Al-Quran itu sebagai cerminan episode dari perkembangan atau proses pembentukan Islam atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan para pengikutnya dengan lingkungan-lingkungan sekitar, Prof. Sehingga ketika ada misalnya ketika ada perbedaan sikap dalam ayat-ayat Al-Quran tentang Ahlul Kitab, tentang Yahudi dan Nasrani atau dengan Kristen, itu dianggap oleh donor sebagai berbeda dalam hal ini. Saya melihat bahwa donor tidak melihat adanya ayat-ayat yang dihapus hukumnya atau ayat-ayat yang digantikan hukumnya, tetapi semua ayat yang semua ayat Al-Quran tampak dalam temuan saya dianggap sebagai donor tetap berlaku, tetapi diberlakukannya adalah secara historical gitu. Jadi sesuai dengan episode-episode kehidupan kenabian Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Demikian mungkin, Prof. Ya oke, itu muncul berkali-kali itu ya. Jadi Anda sebutkan dalam tadi cara kerja maupun yang gitu ya Anda sebutkan sebagai substantif, kemudian dari kualitas, kemudian dari kontekstual gitu ya. Jadi itu mungkin menjadi penting. Dan yang kedua, yang pertama tadi bahwasanya Anda juga melihat membandingkan tafsir dan kadang-kadang Anda melihat gitu ya ada tafsirnya gitu. Terutama di footnote ya, tidak Anda sebutkan ayatnya. Tapi yang Anda gunakan maknanya. Nah, itu dari tafsir siapa gitu. Konsisten, maksud saya jangan eklektik, sama juga yang kita tuntut dari donor itu jangan juga konsisten, koheren gitu sewaktu membaca. Itu juga Anda. Jadi jangan mengambil sekali-sekali menguntungkan Misbah, lain kali tafsir Azhar gitu ya. Karena menguntungkan Anda gitu. Jadi diikuti itu karena itu penting. Bukan kalau Anda itu tafsiran Anda ya nggak apa-apa, tapi Anda konsisten. Tapi menggunakan tafsir tertentu. Jadi itu juga mudah menangkap bagi pembaca untuk melihat yang. Oke, yang terakhir mungkin ini bukan bidang Anda, tapi saya lihat Anda punya latar belakang tentang kesejarahan dan donor sendiri adalah latar belakangnya itu historian, muarikh. Ya, muarikh yang menerima bahwasanya ya Islam itu ada. Ini berbeda dengan orientalis angkatan 70-an yang melihat Islam itu nggak ada. Islam itu diciptakan zaman Al-Muawiyah. Nah, dalam konteks Anda, ya sewaktu membaca donor ini nggak tegas gitu. Jadi adakah ini Madinah itu sudah zaman Islamik
Atau itu kemudian baru muncul nanti pada zaman Az-Zuhri, Abdul Malik. Oh. Jadi Islam itu ada. Ya. Gimana menjelaskannya? Anda tidak menyebutkan sama sekali. Baik, Prof. Ya, paling tidak melihat donor mengatakan seperti Iya, apa. Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Untuk dari pembacaan saya, memang donor sendiri pun apa yang disebut sebagai Islam atau Islam sebagai sebuah agama reifikasi atau sebagai agama yang sistematis, dari hasil bacaan saya terhadap karya-karya donor itu muncul ya, terutama pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan tampaknya memang pandangan atau pemikiran donor bahwa Islam muncul pada masa Abdul Malik bin Marwan ini adalah pemikiran atau pandangan yang memang juga banyak diamini atau diyakini oleh para sarjana non-muslim kontemporer atau sarjana-sarjana yang ada di barat pada saat ini. Berbeda tentu saja dengan seperti Wansbrough, Crown, Koch, dan lain sebagainya yang justru tidak melihat adanya Islam, tetapi mereka malah menegasikan atau menafikan adanya eksistensi Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat yang 4, terutama Khulafaur Rasyidin. Ya, oke. Jadi Anda sebutkan, tetapi juga dengan mengakomodasi bagaimana pendapat-pendapat tadi yang sudah disebutkan bahwasanya sudah jalan atmamtu lakum dinakum ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi bagaimana penafsiran itu? Nah, posisi donor sendiri, kalau kita melihat Quran itu ada. Nah, kalau Quran itu memang dibukukan zaman Utsman, ya berarti sudah ada dong. Nah, seperti apa itu gapnya? Nah, juga yang menarik lagi, kalau istilah Islam itu kemudian dibawa sama Abdul Malik, kita melihat yang mengawalkan Islam itu yang periode Madinah itu. Sehingga yang jelas ini dalam konteks pendekatan sejarahnya, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, itu kemudian diusir dari Madinah. Oke, jadi ini kan, jadi kan kita sering memuji-muji Sahih Madinah atau Ahmad Madinah, tetapi ada juga kenyataan-kenyataan lain. Adakah ini juga bukan mulainya? Nah, itu maksud saya tidak akan mengajak Anda menulis lebih banyak lagi, tapi memperkaya gitu. Tapi maksud saya kemudian ini diperas ya, karena udah 8 tahun gitu ya. Dan sehingga kadang-kadang lupa saya di Islamic Studies gitu ya. Jadi saya jadi donor gitu ya. Oke, jadi ini yang itu yang diperkaya. Tapi maksud saya ini tadi. Jadi sebenarnya kira-kira seperti apa gitu, membacanya donor itu? Karena Anda membacanya banyak banget. Gitu. Membaca banget donor. Jadi kira-kira apa? Nah, ini kemudian kita paralelkan dengan pendapat-pendapat sarjana muslim gitu yang Anda tunjuk tadi, yang tentunya kelompok yang berpikir di barat, Abdul Fadl, Reza Aslan, ya Farid Eskak di Afrika Selatan, ini orang-orang minoritas, Abdullah Said di Australia, orang-orang minoritas yang merasa perlu bahwasanya Islam itu bisa hidup dalam konteks. Nah, ini konteks yang penting gitu ya. Jadi seperti juga dituduh donor itu termasuk melegitimasi mimpinya orang-orang liberal Amerika yang ingin mengakomodasi Islam. Jadi dalam konteks yang lain minoritas juga mimpi gitu ya. Jadi Islam itu jangan dikaitkan dengan hal-hal yang eksklusif dalam konteks kehidupan mereka yang minoritas, dan mereka rasakan itu. Dan akhirnya mereka mencoba untuk memulai seperti ini. Nah, donor datang dengan hal seperti ini. Jadi kalau kita kembalikan lagi, saya pikir itu menjadi penting. Tidak perlu mengatakan, kalau donor tidak mengatakan, ya Anda tidak mengatakan. Jadi tentang akhirnya konkretisasi tentang Islam itu seperti apa. Gitu. Sarjana muslim mengatakan seperti ini, bandingannya seperti apa. Ini saya pikir akan menjadikan tesis Anda ini bid'ah dalam koridor akar yang sehat, dan koridor akar yang salah, sehingga temuan-temuan Anda ini mengajak tentunya dalam konteks kajian pemikiran itu ya tadi ya Prof. Zainun menyebutkan tetangga saya gitu ya, Hasan Hanafi. Jadi Hasan Hanafi itu ya bukan main kalau di Mesir. Jadi kalau kita lihat Salafi dan yang lain, Hasan Hanafi itu ya ibaratnya nggak ada.
Tapi pemikirannya di tempat lain menjadi benar, jadi sesuai. Oke, jadi mungkin bidah-bidah ini bermanfaat juga dalam konteks ya. Tapi juga konteks kita dituntut untuk membuat tulisan-tulisan yang mencerminkan akar yang baik. Kita memahami akar kita, bukan Habib tidak memahami, tapi Habib paling tidak menyebutkan hal-hal yang mengimbangi pandangan-pandangan Anda yang cukup bukan kebablasan ya. Konteks akademik sangat normal, sangat konvensional banget. Tapi ya sudah Anda menyebutkan tadi, ada eksklusifisme, inklusifisme, ada pluralisme dalam konteks ekumenisme. Jadi Anda punya tugas. Oke, saya kira itu note saya. Kemudian yang lain, hal yang bersifat teknik tadi sudah dikatakan, tetapi juga teknik yang paling utama menurut saya adalah menyeimbangkan literaturnya, termasuk juga di daftar pusakanya. Nggak perlu diperpanjang, kalau perlu dipotong, tetapi juga yang mencerminkan pandangan-pandangan yang sarjana Muslim tadi sudah disebutkan, tetapi juga perlu lebih diperbanyak lagi. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. II Arifin Mansur Nur selaku pembimbing atas masukan-masukannya yang konstruktif ya. Baik, Ahmad Labib Masdi, saya sekali lagi ucapkan selamat ya. Saya hanya ingin ya beberapa sudah disampaikan tadi ya. Memang concern saya, Anda sepertinya ini sedang flattering memuji-muji donor ya. Dan tidak kritis Anda terhadap donor, sementara donor kritis terhadap Islam gitulah. Ini mungkin yang Prof Zainun Kamal sampaikan tadi. Harusnya saya itu membaca judul Anda ini, saya berharap Anda ini mengkritisi tradisi atau cara teknik penelitian para kesarjanaan non-Muslim. Kafir katanya, kata Pak Zainun Kamal ya. Ya. Karena ini juga saya kira bagian dari dunia akademik juga. Anda kritis terhadap orang yang Anda kaji ini juga kan. Nah tentunya karena ini UIN gitu ya, IAIN itu ya ada perspektif inilah ya. Tidak perlu takut dikatakan eksklusif untuk mengkritik seseorang ini gitu loh ya. Jadi ya misalkan Anda mengatakan tidak ada Islam tidak mengabrogasi Yahudi dan Kristen. Ya. Maksudnya apa Anda? Islam tidak mengabrogasi Yahudi dan Kristen sementara faktanya ada beberapa ayat-ayat tafsir yang itu jelas mengatakan agama yang benar itu adalah Islam misalkan. Inna dina indallahil Islam. Gimana menurut Anda gimana lah? Di halaman 150 itu Anda mengatakan begitu. 150 ya, atau halaman berapa itu? Islam tidak mengabrogasi Yahudi dan Kristen. Ada di mana? Ya, dia mantap. Ya, di Muslim ada ya, dia menjelaskan. Ya, gimana? Masih ingat halamannya ya. Saya? Iya Pak. Ya betul. Baik, terima kasih. Untuk di kesimpulan 159 ya. Sorry. Ayo. Jadi memang yang dimaksud dengan Islam tidak mengabrogasi dan mendelegitimasi keabsahan ajaran tradisi Yahudi dan Kristen itu yang dimaksudkan adalah berangkat dari analisis saya terhadap pemikiran donor. Dalam penelitian saya menemukan bahwa karena donor tidak melihat adanya nasakh mansuh begitu Pak dalam Al-Qur'an. Di sisi lain donor hanya melihat bahwa setiap ayat Al-Qur'an itu merupakan sebuah cerminan dari episode-episode kehidupan dan kenabian Muhammad dan para pengikutnya. Sehingga setiap ayat Al-Qur'an itu merupakan sebuah cerminan dari setiap situasi kondisi yang berbeda-beda. Sehingga
ketika adanya misalkan ayat-ayat yang bertentangan atau ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang eksklusif yang mengabrogasi atau menghapus ajaran-ajaran yang lain, itu tidak dilihat sebagai tidak dilihat oleh donor sebagai ayat yang menasah atau menghapus ayat yang lainnya, misalkan ayat Ali Imran 85 terhadap ayat Al-Baqarah 62 misalnya, begitu. Oke, Itu ya. Ya, jadi menurut saya untuk kasus ini sekali lagi saya ya enggak tahu ini harus menambahkan karena Anda ini sudah di semester berapa sih Anda? Semester 8 ya? 8. Oh iya ya, harus lulus ya. Tapi penting itu ada kritisisme Anda ya terhadap pemikiran donor ini ya yang tidak hanya sekedar memuji-muji kemudian mempromosikan donor ya. Kemudian coba lihat halaman 40 ya, di situ Anda menulis bagan tipologi kesarjanaan non-muslim itu ya. Ya. Itu di bagian historis kritis ada revisionis, kemudian di skeptis atau lebih kritis ada revisionis. Itu penjelasannya gimana itu, Labib ya? Halo? Wah, putus kayaknya lah. Oh iya Pak. Oh, Iya Pak. Ya. Ya. Ya Pak, baik, terima kasih. Untuk penjelasan dari bagan ini, memang dari narasi yang sebelumnya saya jelaskan, dalam bab 2 ini, saya membagi kesajian non-muslim dilihat dari pendekatan yang digunakan, lalu juga dilihat dari diskursus, wacana, atau tesis yang diajukan. Untuk kesarjanaan non-muslim atau tipologi kesarjanaan non-muslim ditinjau dari segi pendekatan, ada pendekatan deskriptif kritis, lalu ada historis kritis, dan skeptis atau lebih kritis. Sementara ditinjau dari diskursus, wacana, atau tesis yang diajukan, saya membagi kesarjanaan muslim menjadi tipologi tradisionalis dan revisionis. Nah, tapi di bawah tradisionalis ada revisionis, gimana? Ya, jadi maksudnya begini Pak, untuk para sarjana non-muslim yang menggunakan pendekatan deskriptif atau non-kritis dapat dipastikan kumpulan atau tesis atau diskursus yang diajukan artian yang sesuai dengan sumber-sumber konvensional, yang sesuai dengan narasi-narasi yang dikembangkan oleh sumber-sumber Arab Muslim. Sementara atau seorang sarjana yang menggunakan pendekatan historis kritis, dia bisa jadi kesimpulan atau tesis yang diajukannya adalah tesis yang bersifat tradisionalis, tapi juga sisi lain bisa juga mengajukan tesis yang revisionis. Nah, sementara untuk sarjana yang menggunakan pendekatan skeptis, dapat dipastikan bahwa ia akan menghasilkan sebuah tesis atau diskursus yang bersifat revisionis. Halo? Halo? Halo, Labib, lanjut. Ya kayaknya hilang ini. Iya, kayaknya lagi sinyal mungkin. Halo. Oke. Halo Pak. Pak. Iya, lama Mungkin sekali. matikan aja videonya. Matikan video. Coba. Matikan. Video stop. Ya, lanjut Bib. Belum selesai tadi ya. Gimana? Oh iya Pak. Jadi dalam konteks ini kesarjanaan non-muslim yang menggunakan pendekatan deskriptif non-kritis itu akan menghasilkan tesis atau diskursus yang bersifat tradisionalis. Maksudnya diskursus atau tesis yang sesuai dengan sumber-sumber konvensional Islam. Sementara untuk kesarjanaan non-muslim yang menggunakan pendekatan historis kritis, karena mereka adalah sarjana-sarjana yang juga menggunakan
sumber-sumber Arab Muslim, Al-Quran, hadis, sirah, lalu juga menggunakan sumber-sumber dari luar tradisi Arab Muslim, maka ada kemungkinan tesisnya adalah yang bersifat tradisionalis, yang sesuai dengan sumber-sumber konvensional Arab Muslim, dan boleh jadi juga menjadi tesis yang bersifat revisionis. Nah, sementara untuk yang skeptis atau lebih kritis, para sarjana yang menggunakan pendekatan ini, Nunggu apa ini Pak Arif? Halo, Ya, nunggu apa? kenapa Pak? Ini nunggu apa ini? Sudah sedang anu Pak, ada Pak? Halo? sedang anu Pak Didin, sedang bicara. Terputus kayaknya. Ya. Hah? Terputus tadi. Terputus ya? Ya, ya lanjut Dit. Oh, Ya, ini nunggu apa ini? iya Pak. Halo. Ya lanjut Iya. Latif. Mohon maaf Pak. Jadi kesarjanaan Muslim yang dimaksud oleh saya dalam bagian ini, jadi sarjana-sarjana Muslim yang menggunakan deskriptif atau pendekatan deskriptif itu akan memunculkan tesis yang tradisionalis. Itu sesuai. kamu jelaskan kan bagian itu dari ini. Di narasi Benar. ada Ya. di narasi di sebelumnya. Jadi itu Oke. Saya kira itu cukup ya. Saya mungkin kurang memahami ya narasinya mungkin sehingga agak sedikit bingung ketika lihat di bagan tadi itu. Ya, karena bagannya seperti itu modelnya ya. Oke, kemudian ini ya, saya langsung 159 kesimpulan ya. Bahwa konversi agama sebagai sesuatu yang tidak harus dipertimbangkan untuk menjadi kunci keselamatan. Sampai seterusnya lah ya. Ini kesimpulan Anda atau kesimpulannya donor? Itu berangkat dari hasil temuan saya dari pemikiran donor. Nah, donor sendiri atau kamu? Donor Pak. Nah itu ya, kalau donor ya katakan donor ya, ini bukan Anda ya kan? Oh siap. Ya, kecuali kalau ini komentar Anda. Tapi kalau komentar ini saya kira ya tidak cocok untuk konteks Islam ya. Kalau keselamatan, ya mungkin kalau Anda pluralis ya boleh-boleh saja ya. Tapi untuk konteks UIN saya kira tidak bisa bercampur-campur begitu kalau masalah keimanan atau keyakinan. Ya, gimana ini komentar Anda atas donor ini? Itu berangkat dari hasil temuan tentang dari pemikiran ekumenisme donor. Jadi ada di satu tulisan donor menyatakan bahwa konversi agama itu sebagai sesuatu yang tidak dipertimbangkan untuk menjadi keselamatan, karena donor melihat bahwa orang-orang beriman atau orang Muslim pada masa awal itu memiliki kesamaan dalam 3 hal tadi, yaitu keyakinan pada satu Tuhan, keyakinan pada hari akhir, dan amal saleh. Nah, itu kan bisa sebaliknya berarti kan ya misalkan. Enggak ya. Itu kan bisa dikatakan bahwa untuk mencapai keselamatan itu bagi seorang muslim kan tidak mempermasalahkan andai dia bisa juga menyeberang begitu kan ya ke tradisi Yahudi atau Kristen karena kesamaan tadi gitu ya. Iya Pak. Jadi selain apa? Karena dari penelitian yang saya temukan, donor itu mengkaji bahwa ada kesamaan yang tadi saya katakan, kontekstualisasi dan korelasi pesan kesalehan atau kesalehan dalam Al-Quran, dalam Islam awal dengan fitur-fitur atau tren-tren atau tradisi keagamaan pada masa antik akhir di Timur Dekat dan Mediterania Timur. Dari situ donor melihat bahwa semacam praktek-praktek ritual, kemudian asketisisme, kemudian juga diseminasi apokalips, dan juga konsep-konsep kenabian itu merupakan sesuatu yang sebetulnya bukan hal yang baru sama sekali di Timur Tengah. Dalam artian ini, pada masa Islam awal, konsep-konsep demikian juga sudah dikenal pada masa-masa sebelumnya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira cukup. Selanjutnya kita akan berikan penilaian. Saya minta sebentar, mungkin saya bisa menempatkan Anda di apa? Enggak bisa ternyata ya saya.
Mas Cecep bisa meletakkan. Oke, baik. Baik, para penguji sekalian yang saya hormati, tiba saatnya kita memberikan penilaian. Tadi Prof. Didin sudah memberikan nilainya kepada saya, mungkin pembimbing dulu saya kira ya, untuk memberikan Oh ya, nilai. kalau saya senang tesis ini asal, itu tadi. Jadi ada hal-hal yang redaksionalnya tegas, ini pendapat dia, ini pendapat donor. Kemudian sewaktu membahas pendapat kedua donor itu diperkaya dengan bandingan tulisan yang menggambarkan hal yang donor ibaratnya tidak menganggap pendapat Islam. Pokoknya di bab 5 itu ya dia soalnya secara baik membedakan antara sarjana muslim yang ibaratnya yang inklusif, eksklusif gitu ya. Nah, itu yang perlu diperkaya. Yang eksklusif itu kayak apa? Namanya NASA, ya dia menyebutkan, itu disebutkan sama dia. Tapi sewaktu nanti donor menyebutkan hal-hal yang bersifat sangat rinci, nah pendapat mereka juga dilengkapi. Jadi kalau itu saya kira oke. Jadi kalau saya nilainya ya tetap tinggi gitu ya. Saya menilainya 90. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ii. Selanjutnya Prof. Zainun Kamal. Ada yang ingin disampaikan dan kemudian penilaiannya. Bisa perlu ada argumentasi Islamnya juga ya. Ya. Tapi seperti yang kita bilang tadi, lebih mendukung donor tapi kemudian melemahkan Islam. Ya. Itu teman-teman itu aja. Insya Allah itu kita akan memberikan kepada saya. Dan tentu saja pendapat donor jangan diuniversalkan. Ini nanti semua ajaran Kristen seperti itu kan? Ya. Kan pendapat donor seperti apa? Sangat individual kan? Betul. Jadi donor bersifat individual mungkin saja dia ketemu dengan ajaran Kristen awal atau Yahudi awal. Itu tidak ada banyak masalah dengan Islam. Jadi jangan kalau di universal berbeda bermasalah nanti. Kalau terjadi konsili Nikea-nya misalnya itu kan. Iya. Masalah itu. Jadi pendapat saya itu aja. Jadi jangan diuniversalkan ajaran berbeda agama lain itu. Dan kemudian juga Islamnya perlu ditambahkan sedikit. Dan nilai dari saya Gateta sama seperti Pak Prof. Ii 90 ya. Oke, baik. Prof. Didin sudah menilai. Mas Cecep dijumlahkan ya, Mas Cecep. Dari Mas dari Pak Arif Jamhari sendiri berapa? Saya 88 ya. Prof. Didin 88. Berapa, Mas? $89, Mas. 89. Oke, baik. Bisa dipanggil, Mas. Baik, Ahmad Labib, Anda sudah bersama dengan kami? Oke, Ya, Pak. baik. Sidang skor saya cabut kembali dan tiba saatnya untuk mengumumkan hasil ujian ini berdasarkan jawaban-jawaban Anda dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para penguji, maka Anda dinyatakan lulus ujian pendahuluan ini dengan nilai 89, nilai rata-ratanya, dan Anda diminta untuk memperbaiki dengan segera ya, karena Anda harus selesai ini di bulan ini, bulan Juli ya. Perbaikan-perbaikan tadi berdasarkan masukan-masukan dari pembimbing ya, penguji dan pembimbing juga ya. Nanti Anda bisa melihat recordingnya tadi ya, catatan-catatan terutama dari Prof. Zainun dan Prof. Didin dan Prof. Ii. Baik, saya ucapkan selamat, Anda sudah ada di tahap ujian pendahuluan ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penguji, Bapak Profesor Dr. Didin Saifuddin, Bapak Profesor Zainun Kamal, dan Bapak Profesor Dr. Ii Arifin Mansur Nur, dan kepada Mas Cecep selaku sekretaris pada ujian kali ini.
Demikian ujian pendahuluan ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof semuanya. Ya, terima kasih, Labib. Sehat, ya. Ya, Kerja lagi, selesaikan. Oke. langsung Terima kasih, tancap gas. Prof. Ya. Oke. Ya Prof. Iya. Kalau di rumah itu biasanya lemot-lemot soalnya ya. Iya. Terlalu Harus semangat. jauh dari kampus soalnya ya. Iya. Jadi Tapi dikejar waktu ya, jadi harus. kejar waktu Prof ya, harus Juni akhir harus ujian promosi tesis. Ya. Terima kasih Prof Zainun. Prof, Ya, sama-sama. saya izin live. Iya. Munawwara ya nih. Allah benar. Munawwara ya nih. Oke. Prof Zainun apa kabar? Nih kok nggak jawab ini? Oh, khair insyaallah, alhamdulillah. Oke. Allahu nawar ya. Ya, Ya. baik, terima kasih, sehat. Ya. Oke. Jaga sehat lah ya. Jaga senyum, jaga sehat. Ya, oke, sama-sama. Oke ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Oke, Kang Cecep. Ya, seneng banget ketemu lagi ya. Oke. Baik Prof, sama-sama Prof. Iya. Oke. Ya, senyumnya ini obat. Alhamdulillah, selamat Prof.